Harga Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot aklamasi, tanya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Enggak, nanti. Untuk belok ke sini, komando. Untuk belok sini, kita tunggu komando.
teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah sebuah isu yang sangat panas dan kembali mengguncang jagat politik serta hukum di tanah air ini. Seperti yang baru saja kita saksikan bersama dan pada cuplikan aksi masa diawali tadi, suasana di lapangan begitu tegang di mana masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan keadilan yang luar biasa. Dan isu politik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang sudah bergulir selama lebih dari 10 tahun kini resmi memasuki babak baru yang sangat krusial di persidangan. Sebelum kita bedah dari dalam mengenai fakta persidangan terbaru, poin-poin gugatan finansial hingga adanya pengakuan mengejutkan dari pihak kampus, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa siapkan argumen cerdas kalian di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Mari kita kupas tuntas faktanya satu persatu. Teman-teman nalar politik, mari kita mulai dari poin yang pertama, yaitu mengenai mekanisme gugatan hukum yang sedang berjalan saat ini. Gugatannya dilayangkan oleh Roy Suryo bersama tim hukum kali ini memiliki pendekatan yang berbeda dan sangat menarik untuk dicermati. Mereka menyasar Joko Widodo secara pribadi selaku warga negara, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau mantan pejabat negara. Konsekuensi hukum dari setengah ini, strategi ini sangat serius. Yang pertama adalah kewajiban hadir secara fisik dalam proses mediasi dan pengadilan negeri Surakarta Pusat. Karena dugaan secara pribadi, tergugat tidak bisa lagi diwakili oleh Jaksa Agung, Menkumham, ataupun kantor staf presiden atau KPS. Selain itu, pihak menggugat juga menuntut hal yang sangat ekstrim, yaitu meminta negara menahan seluruh fasilitas rumah, hadiah pensiun, serta membekukan uang pensiun sebagai presiden. Alasan dari pihak penahanan aset ini adalah agar dana tersebut bisa dialihkan sebagai pengganti kerugian atas pembengkakan utang luar negeri negara selama periode 2015 hingga 2024 yang diperkirakan menyentuh angka 5.600 hingga 5.700 triliun rupiah, sehingga beban ambisi proyek tersebut tidak jatuh ke pundak rakyat melalui pajak. Teman-teman nalar politik, masuk ke poin kedua, mari kita ulas jalannya persidangan ketat yang didapati oleh masyarakat umum. Di ruang sidang, Ketua Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta ilmiah tanpa adanya intervensi politik. Sorotan utama tertuju pada temuan mencengangkan mengenai kekosongan data akademik lama. Berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif terhadap arsip pusat Universitas Gadjah Mada atau UGM sejak tahun 1994, jejak resmi seperti buku induk mahasiswa, kartu mahasiswa, hingga naskah skripsi atas nama Joko Widodo sama sekali tidak ditemukan. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, data digital atas nama yang bersangkutan baru muncul pada tahun 2014, yang mana diduga kuat disisipkan secara paksa ke dalam sistem pengangkalan data. Teman-teman nalar politik, poin ketiga merupakan momen yang paling mengguncang seluruh isi ruang sidang, yaitu ketika Rektor UGM maju ke podium persidangan dengan penuh rasa emosional. Dengan mata yang berkaca-kaca, pihak rektorat menyampaikan pengakuan terbuka yang sangat berani di hadapan majelis hakim. Sang rektor mengakui bahwa di masa lalu ketika rezim kekuasaan masih sangat kuat, pihak kampus mendapatkan tekanan, ancaman, dan paksaan yang luar biasa dari penguasa untuk mengeluarkan pernyataan bahwa dokumen ijazah tersebut adalah sah. Pihak kampus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, sivitas akademik, serta para mahasiswa karena sempat terpaksa ikut menutupi kebenaran demi mengamankan jabatan. Rektor juga menegaskan bahwa di bawah era penegas pemerintahan yang baru saat ini, iklim hukum terasa lebih adil dan aman, sehingga mereka akhirnya berani membuka dokumen asli ke pengadilan daripada menunggu beban kebohongan seumur hidup. Teman-teman nalar politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor, para pejabat, dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Dan ada juga yang berkomentar yang berkatakan bahwa semoga orang-orang cerdik, pandai, dan pro rakyat yang menjadi pimpinan di negeri ini. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa bentuk fakta pembuktian pertama, hukum dirusak oleh pendukung kebohongan, karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara pendataan maupun pidana sebelum sidang wajib dihadirkan dan disumpah menurut agama dan kepercayaan dengan adanya bukti yang asli. Dan ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa setelah ijazah Jokowi diperiksa, semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan atau dibentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah semua penjabat di Indonesia, mulai dari kepala desa sampai presiden. Dan juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa ini merupakan ulasan yang sangat positif dari netizen agar dilakukan pembersihan massa terhadap keaslian dokumen akademik yang seluruhnya penjabat publik demi menjaga integritas moral instansi negara. Teman-teman nalar politik, bagaimana tanggapan kalian mengenai jalannya persidangan poin gugatan utama negara hingga pengakuan emosional dari pihak kampus tadi? Apakah babak baru ini akan menjadi titik akhir dari polemik
panjang dugaan ijazah palsu ini, ataukah justru ini menjadi awal dari pengungkapan kasus yang jauh lebih besar lagi? Mari kita berikan opini cerdas, kritis, dan tajam kalian di kolom komentar di bawah secara baik dan bijak. Jangan lupa jaga untuk share, jangan lupa juga untuk men-share video ini ke teman-teman kalian agar yang lain, agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan peduli terhadap arah politik bangsa kita. Terima kasih telah menyimak ulasan pendalaman ini hingga selesai. Sampai jumpa di video pembahasan menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.